1 Yohanes 5 ayat 4 ditambah 1 Yohanes 5 ayat 19. 1 Yohanes 5 ayat 4, demikianlah firman Tuhan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah yang mengalahkan dunia, iman kita. Ayat 1 Yohanes 5 ayat 19 dikatakan, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi yang artinya dari ayat ini, di dalam kehidupan saudara dan saya, setelah kita itu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan berarti tidak ada problem, tidak ada masalah. Yang namanya hidup itu diwarnai dengan berbagai persoalan, permasalahan di dalam keluarga, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan. Semua ada masalah. Tetapi ayat ini berkata apa? Sebab semua yang lahir dari Allah, yang artinya saudara dan saya, setelah kita itu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ini menjadi ciptaan baru. Kita ini lahir dari Allah. Nah, kita harus mengalahkan dunia. Dan Alkitab berkata, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Yaitu apa? Iman kita. Jadi itu sebabnya berbicara iman saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus bertumbuh, harus menjadi besar. Sebab iman yang besar mampu menyelesaikan persoalan-persoalan kita. Iman kita itu bisa menjadi besar, kita harus berlatih. Bila mana hari-hari ini kita diperhadapkan dengan berbagai problem permasalahan, kita harus hadapi. Jadi gini loh saudara, asal kita itu menaruh iman percaya kepada Tuhan Yesus, dan kita itu melakukan apa yang menjadi bagian kita, sekecil apapun, ya, sesederhana apapun yang kita lakukan, disertai percaya kepada Tuhan Yesus, maka persoalan kita pasti dapat terselesaikan. Nah, itu penting. Itu penting. Dan kalau ayat ini bilang kita tahu kita itu berasal dari Allah dan dunia ini dikuasai oleh si jahat. Saudara dan saya hidup di mana? Di dunia. Di dunia ini Alkitab berkata dikuasai si jahat. Itu sebabnya kalau saudara dan saya hidup di dunia ini menghadapi berbagai kesulitan, problem, permasalahan, memang itu tandanya kita itu hidup. Hidup ini ada kesusahan, ada penderitaan. Sebab apa? Dunia sedang dikuasai si jahat. Itu sebabnya iman saudara dan saya harus bertumbuh. Alkitab katakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis sama seperti singa yang berjalan keliling mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Tetapi lawanlah itu dengan imanmu, sebab semua orang di dunia mengalami penderitaan yang sama. Jelas Alkitab katakan semua manusia di dunia mengalami penderitaan yang sama. Jadi itu sebabnya iman kita perlu dilatih. Contoh di dalam Alkitab, ada seorang pendarahan 12 tahun. Ya, sejak dia ini dengar Yesus dan kuasanya, dia bergerak sekalipun dia itu tubuhnya lemah. Dia berkata, asalku jamah jumbai jubahnya. Asalku jamah jumbai jubahnya, aku sembuh. Saudara bisa bayangkan, pendarahan 12 tahun, tubuhnya sangat lemah, dia bergerak mendekati Tuhan Yesus. Dia melakukan bagiannya, sekalipun bagian ini sangat sederhana. Dia melakukan dengan perkataannya, asalku jamah jubahnya, aku sembuh. Wanita ini setelah mendengar Yesus dan kuasanya, wanita ini tidak minta yang muluk-muluk. Wanita ini tidak minta supaya Yesus datang menjamah dan menyembuhkannya. Tidak. Tetapi Alkitab mencatat, dia bergerak di dalam kelemahannya. Dia menggunakan bagian yang sangat sederhana, yaitu perkataannya. Dia berkata apa? Asalku jamah jubahnya, asalku jamah ujung jubahnya, aku sembuh, aku sembuh. Nah, itu yang memotivasi hati pikirannya, sehingga wanita yang sangat lemah 12 tahun ini tadi secara fisik, dia mampu bergerak. Oleh karena apa?
dia mengimani, dia percaya kepada Tuhan Yesus, asal dia melakukan yang sangat sederhana, dia yakin pasti mampu menyelesaikan persoalannya. Sehingga apa? Pada waktu wanita ini menjamah jubah Tuhan Yesus, wanita ini sembuh. Sampai Tuhan Yesus kaget, siapa yang menjamah aku? Dan murid-murid berkata, Guru, orang di sekeliling kita berdesak-desaan, dan sementara engkau berkata siapa yang menjamah? Sudah barang tentu ada banyak orang menjamah engkau. Tetapi apa kata Tuhan Yesus? Bukan itu yang aku maksud. Sebab ada kuasa yang keluar dari tubuhku. Wow, hebat, luar biasa. Yang artinya apa? Lihat, ini sebuah contoh. Asal kita itu beriman kepada Tuhan Yesus, kita mempunyai persoalan, sekalipun kita melakukan yang paling sederhana, yang paling kecil, asal kita itu percaya kepada Tuhan Yesus, ternyata mampu menyelesaikan persoalan. Amin. Nah, kalau kita lihat di dalam Alkitab juga begitu. Ya, tembok Yeriko itu roboh karena apa? Puji-pujian, sangat sederhana toh. Anak sulung Israel selamat dari maut karena apa? Percikan darah. Kan sangat sederhana. Seorang perwira di Kapernaum mampu menolong hambanya yang sakit lumpuh dan sangat menderita. Oleh karena apa? Pada waktu Tuhan Yesus berjanji, aku akan datang menyembuhkan hambamu itu ke rumahmu. Tetapi perwira ini berkata apa? Tidak perlu Tuhan, cukup sepatah kata saja. Dan aku percaya pasti hambaku akan sembuh. Jadi yang artinya asal hari ini iman saudara dan saya beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Saudara melakukan sekecil apapun, saudara melakukan yang sangat sederhana sekalipun, ternyata mampu menyelesaikan persoalan, pergumulan kita. Tuhan Yesus memberkati.